Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan nggih. Nama saya Adila Aprilia. Saya dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Saya dari angkatan 2020. Sekarang ini saya masih semester 12. Tujuan saya kemari itu untuk melakukan penyuluhan mengenai hama dan penyakit pada tanaman padi, sekaligus dalam rangka untuk memenuhi tugas saya di praktikum penyuluhan pertanian. Langsung saya mulai semawan nggih. Kita bisa lihat nggih, padi seni itu sudah menjadi komoditi pokok di Kabupaten Wonogiri. Sehingga tidak sedikit pula petani yang membudidayakan padi. Nah, pada dasarnya padi ini sama halnya dengan tanaman lain. Padi juga bisa terkena hama maupun penyakit. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan nopo sih hama niku, nopo sih penyakit niku. Nah, hama sendiri merupakan organisme yang mampu mengganggu dan menyerang tanaman sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri dan mengakibatkan penurunan nilai ekonomi. Nah, hama itu dapat menyerang di dalam budidaya pertanian, perikanan maupun peternakan. Nah, untuk sekarang ini yang saya bahas itu mengenai hama dalam budidaya pertanian khususnya pada padi. Lalu, apa sih penyakit itu? Penyakit itu bisa dikatakan sebagai keadaan abnormal atau tidak biasa pada tumbuhan padi sendiri, sehingga menyebabkan kerugian secara ekonomi juga. Nah, lalu apa perbedaan hama dan penyakit itu? Hama dan penyakit itu dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, hama itu biasanya dapat dilihat, Bu. Ya. Hama itu dapat dilihat dengan kasat mata tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, contoh hama sendiri itu seperti enten walang, sangit, belalang, wereng, tikus, terus burung dan lainnya. Nah, penyakit sendiri itu cenderung tidak bisa kita lihat secara kasat mata, alias kita harus melihat penyakit itu melalui alat bantu. Contohnya mikroskop. Nah, contoh penyakit itu sendiri adalah jamur, bakteri, dan virus. Nah, kita bisa lihat kan, sekarang ini rata-rata petani di Kecamatan Selogiri itu mulai memasuki musim tanam kedua yang dibarengi dengan musim kemarau. Nah, karena musim kemarau ini juga datang, pasti banyak hama dan penyakit yang mulai menyerang. Lalu, apa saja sih hama dan penyakit yang mungkin akan menyerang pada musim kemarau ini? Yang pertama itu enten hama. Hama yang biasa menyerang itu ada wereng, tikus, ataupun walang sangit. Nah, lalu bagaimana untuk pencegahannya? Pencegahannya sendiri kita bisa lihat, Bu. Biasanya di lampu penerangan yang ada dekat sawah. Nah, kalau di lampu itu ada wereng atau walang sangit atau kupu 1 atau 2 ekor saja, berarti di padi kita, di sawah kita itu sudah banyak, sehingga harus diambil tindakan berupa penyemprotan insektisida agar dapat dibasmi sehingga tidak menimbulkan kerugian. Nah, untuk penyakit sendiri, penyakit ini kan cenderung tidak terlihat, Bu. Jadi kita tidak tahu kapan mereka menyerang dan menyerangnya tuh bagian mana. Biasanya penyakit itu sendiri terlihat jika sudah ada dampak yang sedikit agak buruk terhadap tanaman padi. Nah, upaya pencegahan salah satunya untuk penyakit yang tidak terlihat ini, mau tidak mau kita menambahkan nutrisi pada tanaman padi itu agar tanaman padi itu memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi serangan penyakit tersebut. Nah, berdasarkan laporan yang sudah ditampung dari berbagai macam petani ke BPP, itu BPP menyimpulkan
bahwa hama dan penyakit itu cenderung menyerang tanaman dengan unsur N yang tinggi. Mengapa demikian? Karena unsur N tinggi pada tanaman itu dapat menyebabkan batang pada tanaman padi itu lebih lembek dan berair, sehingga mudah terserang hama penyakit. Nah, unsur N yang tinggi ini didapat dari mana? Menurut BPP juga menemukan bahwa masih banyak petani di Kecamatan Selogiri ini yang menggunakan pupuk dengan kadar nitrogen atau N yang tinggi. Contohnya saja kasus yang sering terjadi, itu penggunaan urea dan fosfa secara bersamaan yang berlebihan. Karena urea dan fosfa ini memiliki kandungan N yang tinggi, sehingga jika pemupukan juga berlebihan akan menyebabkan tinggi pula kandungan N pada tanaman itu sendiri. Lalu apa solusinya? BPP sendiri sudah menyarankan untuk penggunaan pupuk Ponska pada tahun kedua yang dibarengi dengan musim kemarau ini, Ponska lebih baik diganti dengan KCL. Mengapa KCL? Karena kalium pada KCL sendiri itu dapat meningkatkan fotosintesis pada tumbuhan, sehingga tubuh tumbuhan itu lebih kuat dalam menghadapi hama dan penyakit tadi. Lalu kesimpulannya ya Bu, hama dan penyakit itu sama-sama merugikan, dan kita harus senantiasa mencegah dan juga mencoba mengobati lah, karena menurut kata orang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus kalau sampai tanaman padi itu rusak, pasti rugi kita. Soalnya modal untuk padi sendiri kan tidak sedikit, banyak berjuta-juta. Kalau lahannya banyak kan, dari itu harus kita lihat, kita harus cegah dari sekarang juga apa aja ciri-cirinya dan juga apa yang dampak ke depan. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.